Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Yudi. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi nilai akhir ujian akhir semester mata kuliah Sistem Jaringan 1 yang dibimbing oleh Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Nah, jadi tugasnya itu buatlah video presentasi mandiri dengan materi perkuliahan Sistem Jaringan 1 dari sesi 7 sampai 15 pada semester ini. Pastikan suara dan pencahayaan terdengar jelas, tambahkan identitas mahasiswa, kemudian Microsoft PowerPoint dan tool dalam menjelaskan presentasi dengan sistem bebas yang penting terkait dengan sistem jaringan satu. Kemudian videonya akan diupload ke YouTube. Jadi di sini saya sudah membuat presentasinya, materi presentasi dari sesi 7 sampai sesi 15. Yang pertama itu ada ICMP message, Internet Control Message Protocol atau ICMP adalah protokol yang memberikan umpan balik tentang masalah pemrosesan paket IP. Isi MP v4 untuk IPv4 dan ICMP v6 untuk IPv6. Dengan fungsionalitas tambahan pada ICMP v6, pesan ICMP umum, host reachability kejangkauan tuan rumah menggunakan pesan echo untuk menguji apakah suatu host dapat dijangkau di jaringan. Destination unscrable, tujuan tidak dapat dijangkau, memberitahukan sumber bahwa tujuan atau layanan tidak dapat dijangkau dengan kode alasan yang spesifik. Kode ICMP v4, Net Host Protocol Port Unscrable. Kode ICMP v6, No Route Administrative Prohibited Beyond Scope Address Unscrable Port Unscrable. Time exceeded, waktu dilampaui, dikirim ketika fill time to leave TTL mencapai 0. Digunakan oleh alat trace route untuk melacak root paket. Isi MVV6 menggunakan hop limit, kemudian isi MV6 message, Network Discovery Protocol, NDP, router Sociation RS, dan router Adversement RA untuk komunikasi antara router IPv6 dan perangkat. Redirect message untuk mengarahkan ulang pesan, mirip dengan ICMV4. Konfigurasi alamat ICMV6, RA message, dikirim oleh router IPv6 setiap 200 detik untuk memberikan informasi pengalamatan. Dapat termasuk informasi seperti prefix, panjang prefix, alamat DNS, dan nama domain. SLAAC digunakan oleh host untuk menetapkan alamat unicast global IPv6. Duplicate Address Detection (DAD) memastikan bahwa alamat IPv6 adalah unik di jaringan. Mengirim pesan NS untuk memeriksa keunikan halaman. Respon EA menunjukkan jika alamat sudah digunakan. Kemudian ada Address Resolution Protocol (ARP). Address Resolution Protocol adalah protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address perangkat di jaringan berbasis IP address. Dalam model OC, ARP bekerja antara layer 2 dan 3, mengubah IP address 32 bit menjadi 48 bit yang merupakan alamat MAC. Kemudian cara kerja ARP, permintaan ARP saat perangkat ingin berkomunikasi, ia memeriksa tabel ARP untuk mencari MAC address. Jika tidak ketemu, perangkat mengirimkan ARP request ke seluruh perangkat dalam jaringan lokal. Kemudian, distribusi permintaan pesan ARP request disebarkan ke seluruh perangkat di jaringan lokal. Perangkat yang memiliki IP address yang diminta akan merespon dengan ARP reply. Kemudian ada respon ARP, perangkat yang menerima ARP request akan mengirimkan ARP reply berisi MAC address ke perangkat sumber. Kemudian, penyimpanan sementara, setelah menerima ARP reply, perangkat menyimpan IP dan MAC address dalam ARP chats untuk digunakan di masa mendatang.
Kemudian keunggulan ARP, efisien, proses komunikasi, pengiriman, penerimaan, dan pertukaran data dapat dilakukan dengan efisien. Multiple device dapat digunakan untuk banyak perangkat membuat komunikasi dalam jaringan lokal efektif. Integrasi IP address membantu mengintegrasikan IP address dengan perangkat lain dalam jaringan, mencegah bentrok atau tertabraknya antara IP. Kemudahan penggunaan tidak memerlukan konfigurasi rumit, praktis, dan mudah digunakan. Kemudian jenis-jenis ARP ada ARP request, pesan yang dikirim untuk meminta MAC address, ARP reply, pesan balasan yang berisi MAC address yang diminta, reverse ARP, RARP, digunakan untuk menemukan IP address dari MAC address. Kemudian ada proxy ARP, router merespon ARP request untuk perangkat di jaringan lain. Kemudian ada Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP. DHCP adalah protokol jaringan yang digunakan untuk memberikan alamat IP secara dinamis dan informasi konfigurasi lainnya ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Berikut adalah poin-poin penting terkait DHCP. Yang pertama ada memungkinkan perangkat untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP, menghindari kebutuhan konfigurasi manual, kemudian menyediakan informasi penting lainnya seperti gateway default, subnet mask, dan server DNS. Kedua komponen utama DHCP ada server DHCP yang bertanggung jawab untuk menyediakan alamat IP dan informasi konfigurasi lainnya. Kemudian ada klien DHCP, perangkat yang menerima alamat IP dari server DHCP. Kemudian ada relay agent, menghubungkan permintaan DHCP antar klien dan server dalam subnet yang berbeda. Kemudian manfaat menggunakan DHCP, yang pertama itu adalah mengurangi kesalahan konfigurasi IP, memudahkan manajemen jaringan terutama pada jaringan besar, fleksibilitas dalam pengaturan jaringan dinamis, dan konfigurasi router antara autonomous system. Autonomous system adalah kumpulan jaringan di bawah administrator tunggal yang menggunakan kebijakan routing yang sama. Konfigurasi routing antara AS penting untuk komunikasi yang efisien antar jaringan yang berbeda. Secara ringkasnya, konfigurasi router pada sub AS. Sub AS adalah sistem yang hanya memiliki satu gerbang keluar jaringan. Konfigurasi router melibatkan penggunaan BGP untuk pertukaran informasi routing. Konfigurasi router pada multi-home AS. Multi-home AS memiliki lebih dari satu gerbang keluar jaringan. Konfigurasi melibatkan router yang terhubung ke beberapa penyedia layanan atau service provider. Konfigurasi router pada core AS melibatkan penggunaan BGP internal dan eksternal untuk pertukaran informasi dalam dan antara AS. Router core bertanggung jawab untuk merutenya lalu lintas BGP dan dalam AS. Pengalamatan IPv6, masalah IP4 yaitu yang pertama kekurangan alamat. Ruang alamat IPv4 terbatas. IPv6 sebagai penggantinya menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar yaitu 128 bit. Keterbatasan IPv4 yaitu IPv6 mengatasi batasan IPv4 dan menawarkan perbaikan serta peningkatan lainnya. Kemudian ada kebutuhan perubahan. Dengan populasi internet yang terus berkembang, keterbatasan alamat IP4, masalah dengan NAT dan pertumbuhan IT, transisi ke IP6 menjadi penting. Koeksistensi IPv4 dan IPv6. Dual stack. Perangkat menjalankan kedua tumpukan protokol IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Tunneling
mengangkut paket IPv6 melalui jaringan IPv4 dengan membungkus paket IPv6 dalam paket IPv4. Dan translation NAT64 memungkinkan komunikasi antar perangkat IP6 dan IP4 dengan teknik penerjemahan serupa NAT pada IPv4. Representasi pengalamatan pada IPv6 panjang dan penulisan alamat IPv6 terdiri dari 128 bit dan ditulis dalam format heksadesimal. Format penulisannya itu ada X kan? Di mana setiap X berisi 4 nilai heksadesimal. Kemudian tipe pengalamatan pada IPv6, jenis alamat IPv6, unicast mengidentifikasi secara unik sebagai interface pada perangkat IPv6. Multicast mengirim suatu paket ke beberapa tujuan. Unicast, alamat unicast yang dapat ditetapkan ke beberapa perangkat. Paket dikirim ke perangkat terdekat dengan alamat tersebut. Alamat IP6 khusus ada global unicast address, alamat publik yang unik dan dapat di-routing di internet IPv6, ada link local address, digunakan untuk komunikasi pada link lokal dan tidak dapat di-routing, ada unique local address digunakan untuk alamat lokal dalam situs atau beberapa situs terbatas dengan RFC mirip dengan RFC 1918 untuk IPv4. Kemudian, konfigurasi alamat IPv6, GUA dan LA pada router digunakan perintah IPv6 address, IPv6 address /prefix length. GUA dan LLA pada host window, konfigurasi mirip dengan IPv4. Alamat LLA dari router sering digunakan sebagai gateway default. Kemudian ada ICMP, Internet Control Message Protocol. IP itu protokol utama di lapisan jaringan yang bertanggung jawab untuk mengirimkan datagram dari sumber ke tujuan. ARP mencari alamat MAC untuk next hop. ICMP menanggapi kondisi abnormal selama pengiriman datagram seperti kesalahan. IGMP digunakan untuk multicasting, yaitu pengiriman dari suatu sumber ke banyak yang penerima. ICMP, Internet Control Message Protocol, fungsinya itu menyediakan mekanisme pelaporan kesalahan dan pengolahan host yang tidak dimiliki oleh IP. ICMP menangani error reporting dan query message. Encapsulation, pesan ICMP dienkapsulasi dalam datagram IP sebelum dikirim ke lapisan data link. Nilai protokol pada paket IP adalah 1, menandakan datagram IP adalah ICMP. Kemudian ada tipe pesan ICMP. Yang pertama itu ada error reporting message, destination uncredible, mengirim pesan ketika datagram tidak dapat dirutekan ke tujuan. Short sequence memberikan flow control, congestion control dengan menginformasikan sumber bahwa datagram telah dibuang atau ada congestion. Tim exceeded dibangkitkan jika nilai TTL habis atau seluruh fragmen tidak sampai ke penerima dalam waktu tertentu. Parameter problem mengirimkan pesan jika ada masalah dengan header datagram. Redirection, router mengirim pesan kepada host untuk memperbarui tabel routing. Yang kedua ada query message. Echo, request, dan reply digunakan untuk diagnosa komunikasi antar dua sistem. Timestamp, request, and reply menentukan waktu round trip yang digunakan datagram IP untuk perjalanan antara dua mesin. Address, marks, request, dan reply. Host meminta informasi tentang alamat jaringan dan subnet dari router solicitation, and advertisement. Host meminta informasi routing dari router, dan router memberikan informasi tentang seluruh router dalam jaringan. ICMP dirancang untuk mengatasi kekurangan dalam IP, terutama
terkait pelaporan kesalahan dan pengelolaan jaringan. Kemudian ada transport layer. Lapisan transport bertanggung jawab untuk komunikasi logis antar aplikasi yang berjalan di host yang berbeda dan bertindak sebagai penghubung antara antara lapisan aplikasi dan lapisan bawah yang mengolah jaringan transmisi jaringan. Peran dan tanggung jawab lapisan transport yang pertama mengolah komunikasi logis antara aplikasi pada host yang berbeda, menghubungkan lapisan aplikasi dengan lapisan bawah yang mengolah transmisi jaringan. Kemudian tanggung jawabnya yaitu yang pertama, melacak percakapan individu, membagi data, menyatukan segmen, mendapatkan informasi header, mengidentifikasi, memisahkan, dan mengolah beberapa percakapan, menggunakan segmentasi multiplexing untuk mengolah berbagai komunikasi dalam jaringan yang sama. Kemudian ada protokol lapisan transport, yaitu ada TCP, Transmission Control Protocol, menyediakan keadaan dan kontrol aliran. Operasi dasar, menomori dan melacak segmen data, mengakui data yang tidak diterima, mentransmisikan ulang data yang tidak diakui, menyusun data yang mungkin tiba dalam urutan yang salah, dan mengirim data dengan kecepatan yang dapat diterima oleh penerima. TCP adalah protokol berorientasi koneksi yang mengatur dan membentuk koneksi permanen antara perangkat sebelum mengirimkan lalu lintas. Fitur utamanya yaitu pengiriman yang dapat diandalkan, pengiriman dalam urutan yang sama, dan aliran kontrol. UDP atau User Datagram Protocol yaitu menyediakan fungsi datar untuk dasar untuk mengirim datagram antara aplikasi dengan overhead dan pemeriksaan data minimal. UDP adalah protokol tanpa koneksi dan dikenal sebagai protokol pengiriman usaha terbalik best effort. Fitur utamanya itu digunakan untuk data bisa dikembalikan dalam urutan yang diterima, segmen yang hilang tidak dikirim ulang tanpa pembentukan sesi dan tidak ada informasi tentang ketersediaan sumber daya. Mungkin presentasi dari saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.